Oke, saya mau lanjut dengan Ibu Kurniasih. Halo Bu. Halo Bang Hotman, masih standby. Saya ada pertanyaan Bu. Di undang-undang di draft RU ini saya melihat kok kekerasan seksual kok cuma 4,5 tahun ancaman hukumannya. 4,5 tahun. Yang lainnya itu 12 tahun itu hanya untuk kaitannya ke menjual anak dan sebagainya. Tapi sepanjang kekerasannya itu hanya 4,5 tahun. Apa itu benar? Di pasal 4 saya baca hanya 4,5 tahun. Ya, itu sudah dibahas ya hukuman-hukuman itu dan sudah dikonsultasikan ya Bang Farhan ya dengan ahli hukum. Dan karenanya kalau kami dari PKS ingin payung hukumnya yang KUHP ini revisinya juga disahkan bersamaan sehingga nanti merujuknya adalah undang-undangnya ini nanti payung hukum besarnya itu ada di RKUHP. Nah, RKUHP ini kan sebenarnya sudah carry over periode yang lalu Bang Hotman dan sudah banyak dilengkapi ya, khususnya untuk tindak kesusilaan seksual ini sudah banyak dilengkapi ya, termasuk hal-hal yang belum diatur sebelumnya sudah diatur sebelumnya. Malah itu kemunduran di Undang-Undang Perlindungan Anak ya Bu Retno ya. Ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. 15 tahun dan bisa diperberat Bang. Ya, dan di KUH pidana untuk pemerkosaan 12 tahun. Bang, yang pasal yang 4 tahun itu adalah pelecehan seksual yang tidak diatur. Pelecehan seksual, Bang. Pasal lain nggak ada diatur. Ada pasal-pasal yang lainnya, Bang. Iya, tapi tidak ada mengenai seperti anak di bawah umur, nggak ada. Betul. Yang tidak ada juga ada beberapa bagian ya dari kan kalau di Komnas Perempuan kita dari 15 nggak ada sama sekali. Perlindungan anak juga. Alur pikir dari Ibu Kurniasih tadi kan mengatakan akan ada induknya di RUU KUHP diresmikan dulu yang baru. Oke. Artinya kan kita juga melihat bahwa jangan sampai Undang-Undang RUU TPKS ini menambah-nambah hukuman yang sudah ada. Ya kalau sudah ada KUHP yang baru ngapain lagi bikin pasal yang ada beberapa hal yang belum diatur oleh perlindungan anak, oleh KUHP dan lain-lain. Di antaranya pelecehan seksual yang di dalamnya terdapat kategori nonverbal berarti di media online masih sangat lama dong RUU ini karena nunggu KUH pidananya bisa 5 tahun lagi. Nggak usah, makanya kami tidak setuju kalau sampai harus menunggu RUU KUHP yang baru. Benar. Kan sudah ada KUHP. Ya berarti kalau sampai RUU ini disahkan ancaman kekerasannya itu sangat, kalau dibaca pasal 4 cuma 4 tahun, 4,5 tahun Pak, ya, benar. Kekerasan seksual itu kemudian kan dilihat kategorinya. Kalau juga ternyata ada pelanggaran di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu pun dikenakan sebagai pemberatan. Nggak bisa double, karena kalau membaca pasal 4 itu sudah mencakup semuanya, fisik dan non-fisik. Belum. Kalau itu tindakannya adalah tindakan pelecehan seksual. Di pasal-pasal berikutnya juga ada tentang misalnya penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan dan lain-lain. Tapi tidak ada, betul, Abang juga betul. Tidak ada pengaturan tentang pemaksaan hubungan seksual, misalnya perkosaan. Tidak ada pengaturan tentang pemaksaan aborsi. Belum masuk pemaksaan soal perkawinan. Atau seperti itu contoh sekolah, seperti sekolah di Bandung tadi. Atau perbudakan seksual, itu juga tidak masuk. Contoh, dengan RUU ini contoh, kayak kasus tadi yang LPSK ditangani. Kena nggak RUU ini? Itu yang kami bilang, kita perlu memastikan pasal yang sebelumnya ada tentang perbudakan seksual itu harus masuk kembali. Maka di sini tidak ada kan? Yang draft terakhirnya Bang, yang draft terakhirnya belum ada. Jadi gini, jadi harus masuk kembali. Dalam hal ini tentunya itu adalah bagian dari kompromi-kompromi yang kita lakukan selama bertahun-tahun ini. Iya. Banyak sekali. Maksud saya, karena tadi kan gini, kita katakan mau sama mau dengan anak di bawah umur melahirkan anak. Itu yang terjadi di Bandung kan Pak? Iya, betul. Ya. Tetapi sampai melahirkan 2 anak, anaknya masih kecil. Di pasal RUU ini hanya mengatakan pelecehan sosial, fisik dan non fisik, itu definisinya. Ini mau sama mau 5 tahun. Ada lagi. Nggak cuma satu pasal itu. Nggak ada Pak pasal lain sudah pada baca. intinya. Itu yang tidak diatur Bang Hotman. Makanya kita menginginkan adanya lebih komprehensif. Tidak diatur, mohon maaf. Tidak. Kalau menurut kami semuanya diatur, Ibu Kurniasih dari kompromi. Ibu setuju kan? Ibu tidak diatur kan? Enggak gitu. Semuanya karena kekerasan di dalam harus tahu dulu kenapa akhirnya dicabut pasalnya itu dan tidak dimasukkan karena ketika kita memasukkan frasa kata paksaan dan bukan atas dasar suka sama suka ya atau bahkan kita hanya menggunakan kata paksaan
selalu ada argumen balik yang mengatakan berarti kalau tidak dipaksa mau tidak dipaksa artinya mau sama mau boleh dong. Makanya perlu diatur. Iya, makanya sudah diatur dalamnya ini. Betul. Ini belum diatur. Betul. Reduksi yang terjadi saat ini adalah akibat dari cara pandang yang keliru tentang membaca apa makna kekerasan seksual. Makanya, akibatnya pengaturan ini jadi negosiasi-negosiasi yang bisa jadi justru mengakibatkan reduksi di dalam. Justru itulah dibuat penjelasannya yang jelas karena nanti ketemu pengacaranya kayak saya, ya gol itu bebas itu, Bu. Kalau sampai misalkan ini yang harus keinginan abang ini dibalikan lagi, itu draft pertama yang memang kita mau. Betul, persis. Kalau yang abang mau, nah lalu kenapa sekarang terjadi reduksi? Karena adanya negosiasi. Kompromi. Ada kompromi politik. Tidak bisa dihindarkan itu. Karena gini, ketika kita memasukkan frasa kata paksaan, selalu ada argumen yang mengatakan, oh berarti kalau nggak dipaksa nggak dihukum dong. Bu Kurniasi bisa menjelaskan kenapa banyak sekali kompromi-kompromi itu gitu. Silakan Bu. Ya, gimana Bu Kurniasi? Kalimat-kalimat yang tanpa kalimat-kalimat yang dengan persetujuan itu sudah dihapuskan, tetapi memang belum komprehensif mencakup semua bentuk kejahatan seksual yang ada seperti tadi yang suka sama suka itu memang adanya di RKUHP yang baru. RKUHP itu sebenarnya tidak butuh waktu lama Bang Hotma karena itu carry over periode kemarin dan sudah tinggal dibahas finalisasinya saja. Artinya ketika RUU-TPKS ini didampingi bersamaan dengan RKUHP itu maka akan menjadi lebih sempurna dan tidak akan ada kekosongan hukum untuk semua bentuk tindak kejahatan seksual apapun juga. Baik yang dengan kekerasan maupun yang suka sama suka semuanya akan ada. Adapun tadi pertanyaan Bang Hotma misalnya anak-anak itu nanti kita ikutnya perlindungan anak undang-undangnya karena semua sudah ada undang-undangnya. Saya mau tanya sama Ibu, fraksi PKS dan Ibu pribadi. Dalam contoh tadi dari Lembaga Perlindungan Anak, mereka perlindungan saksi korban. Mereka menemukan yang di Bandung itu sudah 5 tahun pemilik sekolah itu menjalin hubungan intim dengan muridnya, bahkan sudah melahirkan 2 kali, tinggal di rumah yang sama, berarti hubungan mereka sudah bahagia, sudah mesra. Kemudian sudah 5 tahun ditemukan ada terbongkar. Menurut Ibu itu pidana atau tidak sekarang ini? Menurut Ibu harusnya dipidana atau tidak? Pendapat Ibu dulu. PKS gimana? Ya, kalau pendapat kami itu pribadi. Berarti kan ada pelanggaran moral ya Pak ya di situ. Tapi mereka sekarang udah bahagia, sudah memelihara anak 2. Gimana? Ya, tapi kan status anak tersebut nasabnya seperti apa? Kan belum harus ada pernikahan. Ya. Kalau tidak ada pernikahan, status anak tersebut mau seperti apa? Kalau pidana kan tidak ada kaitan dengan pernikahan. Kalau mereka mengatakan kami sudah sepakat mau sama mau, ini anak kami 2, menurut Ibu tetap itu dipidana atau enggak? Dan ya itulah yang kita khawatirkan kalau seksual konsen ini dibiarkan menjadi dampak yang akan berkembang, tidak ada sanksi hukumnya, tidak ada tindak pidananya, maka kebahagiaan orang-orang yang hidup dengan seks bebas itu akan bertambah banyak Bang Hotma. Jadi menurut Ibu, menurut PKS tetap itu Bang. Tetap itu nggak fair itu, nggak gitu. Justru undang-undang yang ada sekarang mengatakan mau dia bahagia atau enggak, tetapi apabila 5 tahun yang lalu terjadi hubungan seks antara pria dewasa atau perempuan dewasa dengan anak-anak laki atau perempuan yang masih usia di bawah 18 tahun, maka itu pelanggaran, titik. Mau 5 tahun kemudian pasti. Kalau pelanggaran kita pasti pelanggaran. Iya. Itu pidana dong. Semua orang setuju itu pidana. Itu diatur diatur di mana? Di mana-mana ada. Yes, saya tahu kalau saya tahu itu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada itu. Enggak, kita kan bicara dulu di draft yang baru ini. Ada enggak itu diatur? Belum ada. Kita bicara di draft yang ini. Nah, draft yang ini terjadi reduksinya karena berharap bahwa ini seperti gini Bang. Jadi seolah-olah tersandera, ini kan seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan PKS ini, menyandera rancangan undang-undang ini dengan rancangan undang-undang KUHP yang Abang persis benar tadi. Masa kita harus nunggu rancangan KUHP dulu baru kita melakukan sesuatu. Ya. Padahal rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini lahir dari pengetahuan bahwa kita punya jurang hukum yang luar biasa.
di dalam substansi hukum yang ada bukan saja di RUU KUHP, tetapi juga di dalam beberapa undang-undang yang spesialis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Benar, sudah ada. Jadi itu yang harus diatur. Nah, hari ini kita juga tetap mendorong agar keputusan di paripurna yang besok itu bisa jadi pembahasan. Kalau dibalik, diputar seperti sekarang ini, nggak ada kemajuan. Nah, karena besok itu masih akan jadi draft resmi, masih ada kesempatan di daftar inventarisasi masalah dari pihak pemerintah. Oke, disitulah perlunya memang masyarakat perlu pengacara seperti aku. Kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di segmen berikutnya.